Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Instrumen Zakat sebagai Sumber Pengeluaran Keuangan Negara sebagai tugas mata kuliah Keuangan Publik Islam. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Akramul Halik, Yusriani Syahwa Fitriani Nur, dan Deau Reski Amelia. Adapun pembahasan pada materi kami yang pertama, zakat dalam perspektif pengeluaran negara. Kedua, kewajiban pengeluaran negara bagi 8 asnaf. Ketiga, ketentuan penyaluran zakat untuk 8 asnaf. Keempat, sistem pengeluaran negara dalam zaman Rasulullah dan kekhalifahan. Dan yang terakhir, sistem dan kebijakan pengeluaran zakat kontemporer dunia Islam. Baik, poin pertama yaitu A. Zakat dalam perspektif pengeluaran negara. Kebijakan pemerintah dalam mengelola pengeluaran keuangan negara setiap tahun direncanakan dan disusun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Nah, APBN merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Pengelolaan zakat oleh negara yang ditinjau oleh ulama ternyata memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan zakat disalurkan sendiri oleh para muzaki. Walaupun penyaluran zakat secara langsung memang sah, ditinjau dari hukum syariah, menyalurkan zakat ke lembaga pengelolaan zakat yang ditunjuk dan didirikan oleh negara akan jauh lebih efektif daripada menyalurkan secara perorangan. Selanjutnya adalah B. Kewajiban pengeluaran negara bagi 8 asnaf, yaitu yang pertama orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, ketiga pengurus zakat, keempat mualaf, kelima budak, keenam orang-orang yang berutang, ketujuh fisabilillah, dan 8 ibnu sabil. Selanjutnya adalah C. Ketentuan penyaluran zakat untuk 8 asnaf. Tidak ada ketentuan dalam penyaluran zakat kepada asnaf. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai wewenang untuk memberikan zakat kepada seluruh 8 golongan tersebut sesuai dengan pendapatannya sehingga dapat terwujud kemaslahatan bagi 8 golongan tersebut. D. Sistem pengeluaran negara pada zaman Rasulullah dan kekhalifahan. Yang pertama, sistem pengeluaran negara pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah SAW, para petugas zakat mengambil zakat dari para muzaki atau muzaki sendiri yang langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal, lalu didistribusikan kepada mustahik. Yang kedua, sistem pengeluaran negara pada masa kekhalifahan. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Zakat merupakan salah satu perintah yang enggan dibayar karena mereka menganggap bahwa kewajiban zakat hanya pada masa Rasulullah saja. Karena itu, mereka menentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar lalu menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut perang riddah atau perang melawan kemurtadan. Yang kedua, Umar bin Khattab, tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Pada masa Umar, beliau memungut zakat 2 kali lipat bagi para muzaki yang belum membayar zakat pada tahun sebelumnya atau piutang negara, dan memberikan zakat 2 kali lipat kepada mustahik yang tidak menerima zakat pada tahun sebelumnya atau utang negara. Yang ketiga, Utsman bin Affan, tahun 23 sampai 25 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Pada masa Khalifah Utsman, kondisi ekonomi umat sangat makmur. Bahkan diceritakan beliau sampai juga mengeluarkan harta haraj dan jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Utsman mencapai rekor tertinggi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib,
tahun 34 sampai 50 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Selama masa pemerintahannya, beliau mengalami masa pergolakan. Tidak ada sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Yang terakhir yaitu Umar bin Abdul Aziz, tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, terdapat krisis kepemimpinan di kalangan umat muslim. Hingga pada tahun 717 Masehi, kegemilangan Islam datang kembali dalam masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, mulai membersihkan dirinya dari tradisi kerajaan yang tidak syar'i, hingga keluarga dan pejabat pemerintah. Selanjutnya, sistem dan kebijakan pengeluaran zakat kontemporer dunia Islam. Yang pertama di Indonesia. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 mengenai perundang-undangan, pembinaan, dan pelayanan kepada para muzaki, mustahik, dan amil zakat. Namun demikian, dalam undang-undang yang sama terdapat suatu lembaga yang juga mempunyai fungsi pemungut dan pengelola zakat dan diakui oleh pemerintah, yaitu Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, terdapat dua badan yang diakui pemerintah dalam pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Yang kedua, di luar negeri. Negara tetangga terdekat yang memiliki umat muslim mayoritas yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam diakui memiliki pengelolaan zakat yang lebih baik dari Indonesia. Tingkat kemakmuran mereka lebih tinggi sehingga memiliki kemajuan dalam instrumen kebijakan pengeluaran zakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.